Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Ulia, nomor BP 1710421025, akan mempresentasikan mengenai konsep metode kultur organoid dan aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan dahulu mengenai organoid, di mana organoid ini merupakan struktur 3 dimensi dari organ yang disebut dengan mini organ, yang terbentuk dan tumbuh secara in vitro, serta mampu berkembang secara organotipikal dan menjalankan fungsi spesifik organ. Organoid ini dihasilkan dari sel progenitor yang diisolasi dari embrio atau pluripotent stem cell. Nah, pluripotent stem cell ini dikultur dalam media yang dilengkapi dengan faktor pertumbuhan yang meniru faktor pertumbuhan serta sinyal yang ada pada in vivo, perkembangan secara in vivo. Perkembangan organoid ini juga dipengaruhi oleh aktivasi dan penghambatan jalur persinyalan perkembangan yang mengarahkan diferensiasi in vitro membentuk organ tertentu yang diinginkan. Di sini dapat kita lihat bahwa pluripotent stem cell itu yang mana dapat berasal dari endoderm, mesoderm, dan ektoderm akan serta berasal dari beberapa progenitor, jaringan progenitor seperti terlampir pada slide, yang mana beberapa progenitor yang berbeda ini akan berkembang menjadi organoid yang berbeda pada masing-masingnya. Di sini dapat dilihat bahwa pada bagian endoderm akan berkembang menjadi organoid intestinal, stomach, and liver. Kemudian pada mesoderm akan berkembang menjadi ginjal, dan pada bagian ektoderm akan berkembang menjadi otak dan retina, sesuai dengan progenitornya masing-masing. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa sumber dari organoid yang mana yang diambil dari beberapa jenis organ yang dikembangkan menjadi beberapa jenis organ. Yang pertama yaitu organ neuroektoderm, di antaranya yaitu organ optic cup dan retina, cerebral structure, kemudian adenophysis cerebellum, yang kemudian pada jaringan endoderm dapat dilihat ada perkembangan organoid membentuk gastrik, small intestine, dan kolon, liver, pankreas, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan jaringan mesoderm akan berkembang menjadi ginjal, permukaan ektoderm akan berkembang menjadi taste bud, salivary gland, mammary gland, dan embryonic organoid yang dikembangkan dari berkembang membentuk neural tube, vasculoid, dan berbagai macam sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sumber untuk pembentukan jaringan atau organ ini secara umum diambil dari pluripotent stem cell dan juga adult stem cell. Nah, selanjutnya kita masuk pada physical feature, yang mana physical feature ini adalah fitur-fitur fisik yang mempengaruhi derivat organoid, yaitu berupa lingkungan kulturnya. Mana pada yang pertama ini adalah lingkungan kultur yang didukung oleh adanya matriks. Di sini dapat kita lihat bahwa kultur yang
ditempatkan pada natural extracellular matrix akan berkembang menjadi intestinal organoid dan juga gastric organoid. Sedangkan pada synthetic matrix akan berkembang menjadi intestinal organoid. Kemudian 3D pada kultur 3D suspension di sini dapat dilihat bahwa pembentukan organoid cerebellar dan juga optic cup itu terbentuk oleh bergantung pada ada atau tidaknya extracellular matrix protein yang pada media suspensinya. Selanjutnya pada pembentukan organoid ginjal itu membutuhkan adanya air liquid interface untuk pengkondisian dari kulturnya. Selanjutnya signaling, di mana signaling di sini ada dua jenis, yaitu endogenous dan exogenous. Di sini dapat dilihat ada 3 jenis persinyalan dari pembentukan derivat organoid ini. Yang pertama yaitu pensinyalan endogenous secara kontinu, dicontohkan pada pembentukan organoid mouse optic cup, yang mana berasal dari pluripotent stem cell tikus yang diberikan signal endogenous selama perkembangannya membentuk organoid untuk menginduksi self-organization. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu untuk pembentukan organoid ginjal pada manusia. Di sini digunakan sumbernya yaitu human pluripotent stem cell yang diberikan sinyal exogenous untuk menginduksi jenis tipe-tipe sel yang diperlukan untuk cell organization, dan kemudian diberikan endogenous signal untuk self-organization sehingga membentuk organoid human kidney. Selanjutnya ke pensinyalan exogenous secara kontinu itu dicontohkan pada organoid human gastric, yang mana berasal dari human pluripotent stem cell bagian endoderm yang diberikan signaling dari exogenous secara kontinu sehingga dapat untuk pembentukan self-organization yang selanjutnya berkembang menjadi organoid. Kemudian stage of organoid, yang mana di sini dipaparkan bahwa stage dari organoid derivat ini sendiri yang pertama yaitu single cell, kemudian berkembang menjadi homogeneous cell populasi, kemudian membentuk self-organization, yang mana disinilah terjadinya diferensiasi dan generasi dari asimetri sel, kemudian terjadi interaksi di antara beberapa tipe sel dan pematangan sel. Kemudian setelah self-organization inilah akan terbentuk organoid. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk starting cell condition dari beberapa jenis organoid itu dimulai dari tahap yang berbeda. Nah, di sini kita lihat pada intestinal organoid itu dimulai pada single cell, sedangkan pada optic cup organoid itu dimulai pada homogeneous cell population. Selanjutnya pada liver organoid itu dimulai pada tahap self-organization. Selanjutnya retinal organoid, di mana retinal organoid ini dapat dikembangkan dari
dapat dikembangkan dari indus pluripotent stem cell yang diinkubasi dengan faktor spesifikasi nasib yang sesuai dengan lingkungan kultur sel in vitro-nya. Di sini dapat kita lihat gambar bahwa langkah atau skema dari generasi fotoreseptor autologos spesifik genotip pasien yang diekstraksi dari organoid retina yang matang. Di sini pasien diambil bagian jaringannya atau biopsi, selanjutnya dikultur bagian fibroblasnya. Membentuk fibroblast, kemudian dari fibroblast tersebut akan dikembangkan membentuk indus pluripotent stem cell yang merupakan sumber untuk pembentukan retinal organoid. Nah, dari sinilah produksi retinal organoid dikembangkan. Dari organoid retinal yang telah dibentuk itu jaringannya disosiasi atau dipisahkan dan diambil bagian dan dipisahkan bagian fotoreseptornya, di mana fotoreseptor inilah yang akan ditransplantasi kepada pasien dalam bentuk subretinal injection. Selanjutnya brain organoid, di mana brain organoid ini dibentuk dari human pluripotent stem cell yang merakit diri untuk membentuk arsitektur terorganisir dari sel. Nah, di sini dapat dilihat bahwa secara umum ada dua jenis metodologi yang digunakan untuk menghasilkan organoid otak, di mana human pluripotent stem cell ini diagregasi membentuk embryoid body, di mana embryo body ini merupakan progenitor dari brain yang mengalami diferensiasi dapat secara tidak terarah dan juga terarah, di mana diferensiasi secara terarah ini tidak terarah ini bergantung sepenuhnya pada morfogenesis spontan dan kapasitas diferensiasi intrinsik pada human pluripotent stem cell, sehingga dari spontanitas itu terbentuk cerebral organoid yang terdiri dari beberapa jenis sel atau jaringan sel. Selanjutnya pada gaya diferensiasi, di mana di sini diperlukan suplementasi faktor pola eksternal yang mendorong human pluripotent stem cell ini untuk berdiferensiasi membentuk jaringan yang diinginkan. Di sini dapat dilihat bahwa embryoid body itu dikembangkan hanya membentuk brain region spesifik organoid saja, kemudian juga dikembangkan hanya dalam bentuk spheroid, beberapa spheroid saja, di mana spheroid ini akan difusi membentuk asembloid yang merupakan jaringan yang diinginkan. Di sini saya juga menampilkan penelitian atau metode yang digunakan Zhou et al. Tahun 2016 dalam mengembangkan midbrain organoid yang lebih dikenal dengan MLO atau midbrain-like organ, di mana pengembangan ini berdasarkan prinsip dari kultur human pluripotent stem cell,
Di sini dapat dilihat seperti halnya sebelumnya, human pluripotent stem cell ini diagregasi membentuk EB atau embryo body, di mana EB ini diinduksi dengan faktor penghambat berupa nogin dan SB431542 dan juga aktivator jalur WNT dan juga SHH atau sonic hedgehog. Kemudian juga ditambahkan dengan faktor fibroblast untuk membentuk neural organoid. Selanjutnya neural organoid ini akan ditanamkan ke matrigel untuk memicu pertumbuhan pengorganisasian secara 3D yang mana dikenal dengan neuroectoderm. Neuroectoderm ini kemudian ditransfer ke media neuronal yang ditambahkan dengan faktor neurotropik yang ditempatkan pada orbital shaker sehingga akan membentuk neuroepitalia yang secara strukturnya mirip dengan midbrain pada awal perkembangan secara in vivo. Di sini dikatakanlah neuroepitalia ini sebagai human midbrain-like organ. Kemudian liver organoid ini dapat dibentuk dari berbagai sel asar yang mengatur jalur sinyal selama kultur in vitro. Di sini organoid hati dapat dibentuk dari sel residen jaringan yang diisolasi dari adult liver dan embryonic liver. Dilakukanlah biopsi. Kemudian biopsi ini akan diasosiasi atau dipisahkan dan menyisakan bagian hepatoblast saja sebagai progenitor embryonik. Selanjutnya, hepatoblast ini akan ditempatkan pada extracellular matrix, yaitu matrigel, dan diberikan faktor pertumbuhan yang berbeda, di mana pada sebelah kiri itu diberikan faktor pertumbuhan 7 faktor pertumbuhan dengan 1 faktor pertumbuhan utama yaitu FSK atau forskolin, sehingga membentuk ductal liver organoid atau saluran hati, organ saluran hati. Selanjutnya pada hepatoblast yang diberikan beberapa faktor pertumbuhan dengan faktor utama yaitu RSPO, WNT, kemudian tumor necrosis faktor alpha akan berkembang membentuk organoid hepatosit. Selanjutnya, organoid hati ini juga dapat dihasilkan dari pluripotent stem cell dan embryonic stem cell melalui proses diferensiasi 3 tahap yang merekapitulasi program pensinyalan yang aktif selama perkembangan. Jadi dia meniru pensinyalan seperti yang terjadi pada perkembangan in vivo. Dari sini dapat dilihat bahwa pluripotent stem cell atau embryonic stem cell diberi faktor pertumbuhan sehingga membentuk endoderm. Endoderm kemudian ditambahkan faktor pertumbuhan yang berbeda membentuk hepatic progenitor.
yang apabila ditempatkan pada matriks ekstraseluler dan diberikan 3 faktor pertumbuhan seperti pada slide, akan membentuk saluran hati, organ saluran hati. Nah, sedangkan apabila diberikan faktor pertumbuhan yang berbeda, akan membentuk hepatosit like cell. Selanjutnya, organoid ginjal. Organoid ginjal ini dapat dihasilkan dari pluripotent stem cell menggunakan protokol yang didasarkan pada perkembangan ginjal selama perkembangan embrio. Di sini saya mengambil metode yang digunakan Taguchi dan Morizane pada penelitiannya untuk pembentukan organoid ginjal. Pada bagian putih itu merupakan faktor pertumbuhan yang diberikan untuk membentuk struktur bagian di atas. Mana pada Taguchi 2014 ini digunakan sumber yaitu human induced pluripotent stem cell yang kemudian diagregasi membentuk EB atau embryoid body, dan kemudian akan diberikan faktor pertumbuhan untuk pembentukan epiblast. Selanjutnya dikembangkan menjadi bentuk PIM atau posterior intermediate. Selanjutnya membentuk metanephric mesenchyme, dan dikultur membentuk organoid dengan pemberian faktor pertumbuhan seperti pada slide. Kemudian pada Morizane 2014, dia menggunakan metode yang sedikit berbeda daripada Taguchi 2014. Dia namun menggunakan sumber yang sama, di mana dia memberikan beberapa faktor pertumbuhan yang berbeda pembentukan LPS atau primitive streak yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk PIM, posterior intermediate, kemudian dikembangkan membentuk metanephric mesenchyme, kemudian pretubular agregat, dan selanjutnya akan membentuk embryoid. Selanjutnya membentuk organoid. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi dari organoid itu sendiri. Di sini dapat kita lihat beberapa aplikasi yang sangat aplikatif untuk digunakan dalam fenomena organoid yang telah kita dikembangkan. Mana yang pertama yaitu dapat untuk mempelajari biologi dari jaringan, itu untuk mengamati bagaimana perkembangan dari suatu jaringan dan sebagainya. Selanjutnya juga mengamati atau mempelajari mekanisme suatu penyakit. Kemudian untuk drug screening dan juga personalized medicine. Kemudian untuk aplikasi yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat menjanjikan yaitu adalah regenerative medicine yang dapat dikembangkan dari sel yang sehat, pendonor yang sehat, dan juga dari genome editing yang selanjutnya dikembangkan untuk transplantasi organoid atau fungsional sel derivat dari organoid. Nah, di sini kita lihat tambahan dari aplikasi yang bisa kita kembangkan untuk organoid, terutama pada otak, itu dapat kita lihat bahwa dapat mempelajari bagaimana kelainan otak bawaan
Kemudian kita juga dapat mengetahui kelainan psikiatrik seperti autis dan skizofrenia. Kemudian dapat mempelajari penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan induksi penuaan. Selanjutnya screening compound dan juga mempelajari evolusi manusia, di mana penelitian eksperimen secara langsung pada otak itu sangat kurang mungkin untuk dilakukan, sehingga dengan perkembangan organoid itu sendiri dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan yang terjadi pada otak dan beberapa kelainan yang terjadi pada otak. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada juga aplikasi yang digunakan untuk organoid hati, di mana seperti pada umumnya tadi, organoid hati ini dapat dikembangkan untuk investigasi dari perkembangan biologi, kemudian psikologi, homeostasis, dan disease modeling. Di sini juga dapat dilihat aplikasinya berupa personalized medicine dan juga drug screening. Kemudian untuk regenerative medicine seperti halnya tadi, yang diharapkan dapat menjadi transplantasi. Kemudian dapat dikembangkan dalam bentuk biobank. Biobank yang mana dia dikriopreservasi untuk kedepannya dapat digunakan sebagai regenerative medicine, drug screening, kemudian toksikologi, dan drug safety. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan makalah, artikel, dan juga presentasi ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.